Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan hasil rangkuman buku tentang profesi keguruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam pemaparan materi kali ini. Perkenalkan, saya sebagai pemateri kedua atas nama Cacila Putri Wulandari, di samping kiri saya. Nama saya Imamatul Islamiyah, pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Atum Fahraini sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Dewi Jirani sebagai pemateri terakhir. Langsung saja ke materi pertama, langsung ke Imamatul Islamiyah. Baik, saya akan membacakan materi pertama yang berjudul tentang pemahaman hakikat keprofesional. Profesi. Pengertian profesi berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam pengertian luas, profesi mencakup kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Kata profesi identik dengan kata keahlian. Arti profesi juga dikemukakan oleh Sukan Pribadi yang menyatakan bahwa profesi adalah pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya dari suatu jabatan atau suatu pekerjaan dalam arti biasa karena merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Istilah profesi cukup dikenal oleh semua pihak dan senantiasa melekat pada guru karena tugas guru melekat pada jabatan profesional. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesio menuntut keahlian para pelakunya. Nah, yang kedua, ciri-ciri profesi. Yang pertama itu lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan. Selanjutnya, yang kedua, konsep dasar guru profesional. A. Makna dan hakikat guru profesional. Apa itu guru profesional? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki klasifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berkepribadian yang seperti beriman atau bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, berkepribadian Pancasila. Mengapa guru harus berprofesional? Karena guru itu tidak hanya bisa menghasilkan lulusan, tetapi juga harus bisa menanamkan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bagaimana praktik guru profesional? Yaitu caranya menggunakan pembelajaran. Yang pertama, senang mencoba. Yang kedua, menganggap RPP sebagai peta. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Dan yang terakhir, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Nah, pengertian profesional, istilah profesional diadaptasikan dari istilah bahasa Inggris, yaitu profession, yang berarti pekerjaan atau karir dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Profesional adalah yang pertama yang terkait dengan bergiat dalam bidang profesi seperti hukum, medis, dan lain sebagainya. Contohnya profesional, ahli profesional.
Dan yang kedua berbasis membutuhkan dan lain-lain, kemampuan atau keterampilan yang khusus untuk melaksanakannya efisien dan memperlihatkan keterampilan tertentu. Contoh seperti mana manajer atau eksekutif dalam satu perusahaan harus tahu mengurus secara profesional. Proses profesional yaitu prosesnya dengan proses evaluasi yang menggunakan penekanan organisasi dan sistematis untuk dan yang terakhir memikirkan strategi atau bermain serta cara agar anak didik tetap sibuk dan kegiatan tetap bermakna. Prinsip-prinsip guru profesional itu latar belakang pendidikan seharusnya korelasi positif dengan kualitas pendidikan bersamaan dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Kesalahan yang sering tidak disadari oleh guru dalam pembelajaran yaitu mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan destruktif disiplin. Yang ketiga, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dan yang terakhir, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus. Faktor penyebab sikap dan perilaku guru menyimpang. Nah, jika ada pendidik atau guru yang sikap dan perilakunya menyimpang, hal itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya malapraktik. Yang kedua, ketidaksamaan guru dan siswa secara fisik. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kompetensi dan kinerja guru profesional. A. Hakikat kompetensi. 1. Pengertian kompetensi. Menurut E. Mulyasa 2004 _63, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru, yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. Yang kedua, esensi kompetensi guru. Menurut Zamroni 2001 _60, guru adalah orang yang memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada penampilan guru yang mengajar. Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dapat dilakukan oleh seseorang yang setelah melewati pendidikan tertentu yang dirancang untuk mempersiapkan sebagai seorang guru. 3. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 1. Pengetahuan tentang belajar tingkah laku manusia. Kedua, pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya. Yang ketiga, sikap yang tepat tentang dirinya, sekolah, tians jawat, dan bidang studi yang dibinanya. Yang keempat, kemampuan tentang teknik mengajar. 4. Standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru dalam substansi dari PP nomor 19 tahun 2005 dalam pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi sebagai pedagogik. Kompetensi sebagai pedagogik adalah kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman tentang peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Berikut yang disajikan aspek kompetensi pedagogik sebagai peserta indikatornya. Menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum,
kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Pertama, pembatasan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kualifikasi kompetensi kepribadian. Permendikmas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, esensi kompetensi kepribadian guru. Berikut beberapa arti penting penguasaan kompetensi kepribadian guru. 1. Ungkapan klasik mengatakan bahwa segala sesuatu bergantung pada pribadi masing-masing. Yang kedua, guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa atau dikenal sekarang dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, pada masyarakat kepribadian guru masih dianggap sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogik atau profesional. Yang keempat, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa. Kompetensi sosial. Yang pertama, makna kompetensi sosial. Yang kedua, pentingnya kompetensi sosial. Yang ketiga, indikator kompetensi sosial. Yang keempat, komunikasi sebagai inti kompetensi sosial. Yang kelima, cara pengembangan kompetensi sosial. Yang pertama, kerjanya tim. Yang kedua, melihat peluang. Yang keempat, peran dalam kegiatan kelompok, tanggung jawab sebagai warga, relawan sosial, kedewasaan dalam berrelasi, berempati, kepedulian kepada sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerjasama, dan komunikasi. Yang ke B, peran penting profesional guru. 1. Batas guru profesional. Guru profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidik profesi atau lulus ujian profesi. Yang kedua, kompetensi profesional guru. Adapun syarat-syarat kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan luas serta dalam tentang subjek matter. Yang 2. Memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki bakat sebagai guru. 2. Memiliki keahlian sebagai guru. 3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. 4. Memiliki mental yang sehat. 5. Berbadan sehat. 6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan. 7. Berjiwa Pancasila. 8. Yang terakhir, warga negara yang baik. Selanjutnya, bab 4, pendekatan sistem dalam pengembangan belajar mengajar. 1. Hakikat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Di sini menjelaskan tentang 1. Makna pendekatan pembelajaran. 2. Pendekatan sistem dalam pembelajaran. 3. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran. 4. Pola pendekatan sistem pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan makna pendekatan pembelajaran dulu. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode dengan cukup teoritis tertentu. Yang kedua, pendekatan sistem dalam pembelajaran. Pendekatan sistem pada awalnya digunakan
pada bidang teknik mesin untuk merencanakan sistem elektronik, mekanik, dan militer. 3. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran adalah 1. Pendekatan sistem sebagai suatu penanganan tertentu mengenai proses pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kedua, penggunaan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertentu pada konsep pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, pola pendekatan sistem pembelajaran. Pola pendekatan sistem pembelajaran menurut OMR Hamalik 2002-9 melalui langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi kebutuhan pendidikan atau merumuskan masalah. 2. Analisis kebutuhan untuk mentransformasikan menjadi tujuan pembelajaran atau analisis masalah. 3. Merancang metode dan materi pembelajaran atau pengembangan suatu pemecahan. 4. Pelaksanaan pembelajaran atau eksperimental. 5. Menilai dan merevisi. Yang kedua, hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses dan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. 2. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat yang dirancang untuk mendukung proses belajar dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian internal yang dialami siswa. Yang ketiga, batas pembelajaran. Teori behavioristik mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Teori kognitif menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir agar ia dapat mengenal dan memahami materi yang sedang dipelajari. Teori Gestalt menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisasinya atau mengaturnya menjadi suatu gestalt atau pola bermakna. Teori humanistik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pembelajaran dan cara mempelajarinya sesuatu dengan minat dan kemampuannya. Yang terakhir, C. Hakikat belajar mengajar. Secara terperinci, konsep tentang mengajar dikemukakan oleh Omar Hamalik 2001 sebagai berikut. 1. Mengajar sebagai upaya menyampaikan pengetahuan. 2. Mengajar sebagai pewaris kebudayaan kepada generasi muda. 3. Pembelajaran sebagai upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Mungkin itu saja pemaparan materi kedua dari saya. Lanjut kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga bab 5 dan 6. Yang pertama bab 5 tentang model pengembangan sistem pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran. 1. Teori pengembangan. Teori adalah sekelompok proporsi yang berhubungan dan menunjukkan alasan suatu peristiwa terjadi. Dorin tahun 1990 menyatakan bahwa teori menyediakan penjelasan umum atas suatu observasi, menjelaskan dan memprediksi perilaku, bisa dimodifikasi dan memiliki kebenaran relatif untuk dites. Yang kedua, teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit untuk membantu orang belajar dan pengembangan mencakup aspek
kognitif, emosional, sosial, fisika, dan spiritual. Yang ketiga, model. Model adalah abstraksi yang dapat digunakan untuk membentuk, memahami sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. Yang keempat, hubungan antara teori, model, dan penelitian. Antara teori, model, dan penelitian terdapat hubungan yang erat. Penelitian memberi dan menerima kontribusi terhadap teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran memberi dan menerima pengaruh atau kontribusi atas terbentuknya teori-teori perspektif yang akhirnya melahirkan model perspektif. Yang kelima, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah perencanaan atau pola yang digunakan sebagai merencanakan pembelajaran di kelas atas pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. B. Model pengembangan sistem pembelajaran. 1. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kelas. Model ini ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Yang kedua, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil atau produk. Model ini menghasilkan suatu produk pada media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran modul. Yang ketiga, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model berorientasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang cakupannya luas seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum. Contohnya model ADY, sistem pembelajaran input proses output. Bab 6. Strategi rencana pengembangan tujuan dan bahan pengajaran. Yang A. Strategi pembelajaran. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berkaitan dengan belajar, mengajar, strategi juga dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan anak duduk dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 2. Dasar pertimbangan pemilihan strategi. Abudin Nata tahun 2001 menyebutkan 4 komponen pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan perubahan yang diharapkan. Yang kedua, penetapan pendekatan. Yang ketiga, penetapan metode. Yang keempat, penetapan norma keberhasilan. Ketiga, manfaat strategi pembelajaran. Manfaat strategi pembelajaran sangat menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan apapun yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang akan gagal. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih guru hendaknya didasari berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang dihadapinya. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari 1. Rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Analisis kebutuhan dan karakter peserta didik yang dihasilkan. 3. Jenis materi pembelajaran yang dikomunikasikan. Yang keempat, beberapa macam strategi pembelajaran. Secara umum, ketika dilihat dari penekanannya, strategi dapat dibagi 3 yaitu 1. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada guru. 2. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. 3. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi pengajaran. Yang keenam, mengembangkan dan memilih bahan instruksional atau pembelajaran. Seperti model-model pengembangan lainnya, Dick dan Carey menjadikan pendekatan sistem untuk perancangan sistem instruksional dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, setelah penentuan tujuan terminal, selanjutnya menentukan jenis belajar yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan klasifikasi, menjadikan pendekatan sistem untuk perancangan sistem instruksional dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan tujuan.
Yang kedua, setelah penentuan tujuan terminal, selanjutnya menentukan jenis belajar yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan klasifikasi. Yang ketiga, identifikasi kemampuan awal siswa dalam karakter siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang kelima, pengembangan butir-butir ETS berdasarkan acuan patokan yang selanjutnya akan dipakai untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan instruksional. Yang ke-B, perencanaan pengajaran dan penyusunan program pengajaran. Pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan atau rencana planning saat ini telah dikenal oleh hampir setiap orang. Kita mengenal rencana pembangunan, perencanaan, pendidikan, dan sebagainya. Demikian materi dari saya alihkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jarani sebagai pemateri terakhir. Bab 8. Strategi rencana evaluasi dan umpan balik pelajaran. A. Konsep dasar evaluasi pendidikan. 1. Pengertian evaluasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwin Ward dan Gerald Weber pada tahun 1997 bahwa evaluasi menunjukkan pada pengertian, tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 2. Fungsi evaluasi pendidikan. A. Fungsi secara umum. B. Fungsi secara khusus. 3. Tujuan evaluasi pendidikan, yaitu A. Tujuan umum. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan. B. Tujuan khusus. Tujuan khusus dalam pendidikan adalah merangsang kegiatan siswa dan menempuh program pendidikan. 4. Kegunaan evaluasi pendidikan. Kegunaan evaluasi pendidikan adalah terbentuknya kemungkinan bagi evaluator untuk memperoleh evaluasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan untuk mengetahui relevansi evaluasi pengajaran. 1. Evaluasi pembelajaran. 2. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. 3. Sistem evaluasi pembelajaran. Konsep bimbingan konseling. Konsep bimbingan konseling. A. Hakikat bimbingan konseling. A. Pengertian bimbingan konseling. A. Definisi bimbingan dan konseling. B. Hubungan bimbingan dan konseling. 2. Tujuan bimbingan dan konseling. Hakikat dari tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. 3. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. 3. B. Landasan teori dalam bimbingan konseling. C. Teori dalam bimbingan konseling. Adapun teori dalam bimbingan konseling yaitu menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. 3. B. Landasan teori dalam bimbingan konseling. C. Teori dalam bimbingan konseling. Adapun teori dalam bimbingan konseling yaitu B. Landasan teori dalam bimbingan konseling terdiri ada 4 yaitu 1. Landasan ilmiah, 2. Landasan ilmiah, 2. Landasan pedagogik, 3. Landasan religius, 4. Landasan yuridis formal. C. Teori dalam bimbingan konseling terdiri dari 3. 1. Teori Gestalt, 2. Teori behavioristik, 3. Teori yang berpusat pada dalam pelaksanaan BK. Bab 10. Penerapan bimbingan konseling di sekolah. A. Hakikat dan pentingnya program bimbingan konseling di sekolah. 1. Hakikat manusia. 2. Pentingnya BK di sekolah. B. Program bimbingan konseling di sekolah. 1. Hakikat pengembangan program BK. 2. Komponen program BK di sekolah. C. Layanan bimbingan kesehatan mental. 1. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental menurut bahasa berasal dari 2 kata, yaitu mental dan hygia. Hygia adalah nama dewi kesehatan Yunani.
Higia berarti ilmu kesehatan, sedangkan mental berasal dari bahasa Latin men atau metis, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. 2. Kesehatan mental menurut Islam. 3. Ciri-ciri orang yang mempunyai mental yang sehat. 4. Penyakit-penyakit mental dan faktor-faktor penyebabnya. 5. Pentingnya tujuan mempelajari kesehatan mental. D. Problematika perkembangan program bimbingan konseling di sekolah. 1. Persoalan internal. Beberapa hal yang terjadi permasalahan bimbingan konseling atau BK di lingkungan internal sekolah, diantaranya sebagai berikut. A. Layanan BK belum menjadi kegiatan rutinitas. B. Kemampuan BK. C. Keterbatasan waktu dan memberikan layanan BK. D. Keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan BK. E. Kurangnya dukungan terhadap program BK. F. Kurangnya kemampuan profesional guru BK. G. Tidak adanya data pendukung. H. Kurangnya hubungan atau komunikasi. I. Bekerja di bawah tekanan. 2. Permasalahan eksternal. Di samping persoalan internal sekolah, dalam program BK terdapat pula beberapa persoalan di lingkungan eksternal, yaitu A. Konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. B. Bimbingan dan konseling hanya dianggap sebagai proses pemberian nasihat. C. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh semua orang.